Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita berjumpa kembali dalam media YouTube ini. Masih pada bahasan limit fungsi aljabar. Nah, jadi ini bahasan ke-6 dari limit fungsi aljabar tentang limit tak hingga bentuk akar. Limit tak hingga bentuk akar. Nah, kita lihat di sini saya tampilkan dua bentuk limit tak hingga bentuk akar. Nah, ini tentu saja cara yang sudah dipermudah dari beberapa contoh penyelesaian soal. Nah, contoh penyelesaian soalnya saya tidak tampilkan di sini. Kalau ingin lebih jelasnya silakan di komentar saja. Kalau ingin mendapatkan penjelasan bagaimana cara mendapatkan hasil-hasil ini ya. Kita ambil singkatnya saja yang sudah jadinya biar pembelajaran menjadi lebih cepat. Nah, sekarang kita lihat limit tak hingga bentuk akar. Model yang pertama ya. Apabila limit x mendekati tak hingga untuk bentuk akar ax tambah b dikurangi cx tambah d. Nah, yang bentuk yang pertama di sini ax berarti persamaan linier satu variabel ya, persamaan linier satu variabel. Pangkatnya 1. Yang ini pun sama pangkatnya 1. A ini sebagai konstanta dari variabel x, yang ini juga C sebagai konstanta dari variabel x. Dengan tandanya di sini pengurangan. Ya, tandanya pengurangan. Tanda operasi hitungnya. Nah, sekarang bagaimana apabila A sama dengan C? Atau A lebih besar C atau A kurang dari C. Nah, apabila ada nanti soal berbentuk seperti ini dengan A lebih besar dari C, maka hasilnya tak hingga. Nah, jawabannya tak hingga. Apabila A sama dengan C, ya, A sama dengan C, maka jawabannya 0. Apabila A lebih besar atau lebih kecil ya, A lebih kecil dari C, maka jawabannya negatif tak hingga hasil akhirnya. Ya. Nah, kita bisa lihat di contoh 1 sampai 3. Contoh 1, 2, 3 ini penerapan yang ini 1, 2, 3. Kita lihat di sini 4x itu sebagai A kan. Yang ini C, ini A, ini C-nya. Nah, di situ 4. Di sini 4 sama 2. Berarti 4 lebih besar dari 2. Ya. A-nya sama dengan 4, C-nya sama dengan 2. Jadi A lebih besar dari C. Berarti pakai yang ini, A lebih besar dari C. Berarti sama dengan tak hingga. Ya. Jadi apabila A lebih besar dari C. Nah, sekarang yang ini A. Yang ini A. Nah, sama kan 6 dengan 6. Oh, yang ini C, maaf. A sama dengan C. Berarti kalau A sama dengan C pakai yang kedua. A sama dengan C. Berarti hasilnya 0. Nah, jadi cukup mudah. Nah, yang penting ininya A berarti di sini A lebih besar dari C. Ini A sama dengan C. Nah, yang nomor 3 di sini A-nya 2, C-nya 7. Berarti A kurang dari C. Yang ini kan A lebih besar dari C, A sama dengan C, yang ini A kurang dari C. Berarti kalau A kurang dari C, kita pakai yang ini A kurang dari C, berarti jawabannya negatif tak hingga. Nah, jadi cukup mudah untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini karena kita sudah mendapatkan hasil uji cobanya. Ya, jadi kalau A lebih dari C maka jawabannya tak hingga. A sama dengan C jawabannya 0. A kurang C sama dengan negatif tak hingga. Tapi bentuknya harus seperti ini. Ya, bentuknya harus seperti ini. Jadi kalau di sininya di soalnya penjumlahan maka harus dirubah dulu menjadi pengurangan. Ya.
Dan bentuknya pun terlihat ya. Yang ini adalah A-nya itu berarti di depan variabel konstanta pada variabel X. Ya, jadi walaupun nanti ketukar posisinya, ya ketukar posisinya misalnya B di sini ditambah AX, maka tetap saja A yang berlaku. Ya. Artinya bilangan yang mempunyai X atau variabel X, bilangan yang di depan variabel X. Jadi kalau soalnya nanti ditukar, misalnya begini soalnya, nah, misalnya limit karena tulis ya, limit X mendekati tak hingga, untuk bentuknya misalnya 6 dikurangi 3X dikurangi akar dari 3 plus, jadi plus saja dulu, 4X. Nah yang dilihat itu tetap saja yang ini A-nya, ini C-nya. Nah, jadi yang dilihat adalah yang memiliki variabel X, bukan pada letaknya. Jadi walaupun letaknya depan ini tetap aja konstanta. Ya. Sementara yang dipakai adalah koefisien dari X. Ini juga sama, yang dipakai adalah koefisien dari X. Konstantanya tidak dipakai. Oke, jadi yang ini A dengan C lebih kecil, berarti jawabannya ini sama dengan negatif tak hingga. Nah itu untuk yang pertama. Nah, untuk yang bentuk yang pertama. Sekarang kita lihat bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua ini bentuk umumnya. Jadi kalau ada yang tidak sesuai dengan bentuk umum, harus disamakan dulu dengan bentuk umum. Nah, yang kedua, limit X mendekati tak hingga untuk AX kuadrat tambah BX tambah C dikurangi DX kuadrat tambah EX tambah F. Jadi A ini koefisien dari variabel X kuadrat. A sebagai koefisien dari variabel X kuadrat. B sebagai variabel dari koefisien X pangkat 1 kali pangkat 2. C sebagai konstanta. D sebagai koefisien dari X kuadrat. E sebagai koefisien dari X dan F sebagai konstanta. Jadi nanti jangan walaupun ditukar-tukar soalnya, ya, posisinya ditukar-tukar, tetap saja yang diingat bahwa A sebagai koefisien dari X kuadrat, bahwa B sebagai koefisien dari X dan C sebagai konstanta. Yang ini pun sama, bentuk yang kedua, D sebagai koefisien dari X kuadrat. Jadi X kuadrat dimanapun posisinya, tetap saja yang sebagai D adalah koefisien dari X kuadrat. Ini dimanapun posisinya, EX ini ya, koefisien dari E sebagai koefisien dari X pangkat 1, F sebagai konstanta. Nah dalam bentuk seperti ini berlaku apabila A lebih besar dari D. Apabila A lebih besar dari D, maka jawabannya tak hingga. Ya, sama seperti yang tadi singkat dan jawabannya tak hingga. Apabila A sama dengan D, maka jawabannya B dikurangi E. B dikurangi E dibagi 2 akar A. Dibagi 2 kali akar A. Akar yang ini. Nah, apabila A lebih kecil dari D, maka jawabannya negatif tak hingga. Ya, sekarang kita lihat contoh soalnya untuk menerapkan yang ini. Limit X mendekati tak hingga, maka yang uji yang pertama yang ini dulu ya, yang diuji pertama. Ini sebagai A, ini sebagai D, ya, sebagai D. Nah sekarang bagaimana hubungan antara A dan D? Ini 6, ini 4. Berarti A lebih besar dari D. Maka A lebih besar dari D. Jawabannya tak hingga. Jawabannya tak hingga. Nah sekarang kita lihat yang kelima.
Ini sebagai A, yang ini sebagai A. Nah, 4 ini 4, D ya. Sebagai D. Yang ini 4, yang D-nya juga 4, berarti sama dengan A sama dengan D, maka berlaku untuk A sama dengan D berlaku B dikurangi E per 2 akar A. Nah, B-nya yang mana? Nah, B-nya kan yang ini. Ini B. Yang ini E. Jadi kalau kita masukkan ke rumusnya ini B dikurangi E, berarti B-nya 3 dikurangi E min 5 per, nah, 2 kali akar A, 2 kali akar. Nah, A-nya di sini 4. Berarti 2 akar 4. Jadi sama dengan 3 dikurangi min 5. Nah, kemarin sudah belajar ya, bagaimana cara menjumlahkan ini. Berarti kalau min dengan min berarti sama dengan plus 3 plus 5, 8 per 2 akar 4. Akar 4 2, berarti ini 2 kali 2 4. Jadi sama dengan 2. Nah, sama dengan 2. Kemudian kita lihat nomor 6. Cek dulu biasa di posisi A, dicek, dan di posisi D. Di sini D lebih besar, berarti jadinya lebih kecil. Jadi A lebih kecil dari D, berarti pakai yang ini, A lebih kecil dari D, maka jawabannya adalah negatif tak hingga. Negatif tak hingga. Nah, itu untuk penerapan dari limit tak hingga bentuk akar. Untuk bentuk limit X mendekati tak hingga, akar AX tambah B dikurangi akar CX plus D. Dan yang kedua, limit X mendekati tak hingga untuk akar AX kuadrat tambah BX tambah C dikurangi DX kuadrat tambah EX ditambah F. Jadi ini cara singkatnya. Nah, kalau ingin pembuktian silakan komentar untuk di YouTube berikutnya. Nah, seperti biasa di akhir kita coba latihan soal untuk memperlancar. Latihan soal nomor 1, akar 6x dikurangi 2 dikurangi 2x min 3. Akar 7x, ini 7 ya, 7x plus 2 dikurangi akar 7x min 4. Yang ini akar 2x min 3 dikurangi akar 6x plus 2. Yang ini 3x kuadrat plus 2x min 3 dikurangi akar 2x kuadrat min 3x plus 4. Nomor 5, 9x kuadrat min 7x plus 2. Jadi plus dulu ya biar sama, baru variasinya minggu depan. Dikurangi akar 9x ditambah atau dikurangi ya, dikurangi 2x plus 3. Yang terakhir akar 2x kuadrat plus 5x plus 3 dikurangi akar 6x ini kuadrat ditambah 4x min 2.
Nah, silakan dikerjakan latihan soalnya. Untuk pertemuan yang akan datang baru kita bahas kompilasi dari materi 1 sampai materi 6 untuk pemahaman yang lebih lanjut. Itu saja yang bisa disampaikan hari ini. Silakan kerjakan latihan soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.